badine piro toh usaha undangan nih, badine piro usaha souvenir. Ini kalau istilahnya orang Jawa itu dibentel nih. Jadi pokoknya ini kalau misalkan enggak kerja kudu jadi PNS. Istilah orang Jawanya itu gedok tular, teman-teman. Jadi dia gedok, kemarin pesan undangan di mana? Oh, di sini sekalian souvenirnya bisa. Lek petungan api pasti jadine api. Nah, semacam itu sih. Halo semua pemirsa dari Radar Blitar TV yang saat ini menyaksikan kanal YouTube-nya. Perkenalkan, saya Andres Excellent. Saya adalah kelahiran asli Blitar pada tanggal 11 Mei 1987. Which is yang mungkin saat video ini tayang berarti saya barusan ulang tahun gitu ya. Saya adalah pemuda asli Blitar, lahir di Blitar, lahir dari sepasang orang tua yang sangat saya banggakan. Bapak saya, Bapak almarhum Imam Taufik, dan ibu saya, Ibu Sudarli. Bapak dan ibu saya adalah wira swasta. Jadi dulu semasa hidupnya Bapak ada satu usaha jual beli gitu. Dan mungkin karena dari background wira swasta tersebut, Bapak dan Ibu ini tidak menginginkan anaknya mengikuti jejak wira swasta. Karena sudah pasti kalau yang namanya wira swasta itu ada up, ada down kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu pada saat itu memaksa saya. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu dibentel nih. Jadi pokoknya ini kalau misalkan enggak kerja kudu jadi PNS, misalkan seperti itu. Nah, karena tidak ada pilihan pada saat itu, saya akhirnya pada saat lulus dari SMA saya nggak punya pilihan lain. Saya terminal dulu 1 tahun. Habis itu di tahun berikutnya saya memutuskan untuk mengikuti kehendak orang tua, yaitu menjadi PNS. Salah satunya pada saat itu karena banyak sekali lowongan di guru SD. Saya saat itu kuliah di PGSD di Universitas Negeri Malang yang saat itu ada di kampus 3, kampus Blitar. Selama perjalanan saya kuliah di 2 tahun pertama, karena saat itu belum ada program sarjana, jadi saya harus melalui diploma dulu nih. Jadi habis diploma saya mengikuti praktek kerja lapangan pada saat diploma ini nih. Cuman pada saat diploma, menempuh pendidikan diploma 2 itu, saya sudah merasakan dalam diri saya kayaknya ini nggak cocok ajar deh. Tapi mau gimana lagi, karena yang namanya kehendak orang tua, akhirnya ya sudah saya jalani. Terus setelah itu di tahun kedua saya berkuliah, saya mengambil beberapa job freelance yang ada di Blitar. Contohnya ada di salah satu studio foto yang ada di Blitar. Saat itu saya menjadi freelancer desain grafis. Kenapa desain grafis? Karena dulu pikir saya tuh bakalan nanti in the future gitu. Jadi desainer grafis ini pasti bakalan kepake gitu. Nah, saat itu saya nyambi kerja. Terus kemudian akhirnya singkat cerita saya lulus D2. Lulus D2, saya langsung ditarik di tempat saya magang. Jadi istilahnya PPL kalau dulu itu, langsung ditarik untuk mengajar di situ sebagai sukwan. Sambil saya ngajar paginya, sorenya saya melanjutkan kuliah untuk menyelesaikan sarjana. Di dalam menghabiskan waktu 2 tahun ini, saya sudah mulai nyicil nih untuk membuat undangan. Jadi awalnya dulu, oh ya, yang mungkin juga teman-teman perlu tahu bahwa saya ini adalah salah satu kolektor undangan. Jadi kalau zaman dulu tuh Bapak ada undangan menikah, undangan khitan, itu saya tuh kalau saya lihat kartunya bagus tuh saya koleksi gitu. Oh, kayaknya gimana ya cara buatnya kayak gitu. Terus saya bikin undangan, saya tawarkan dulu yang pertama. Jadi saya tawarkan dulu ke temen yang saat itu menikah. Dan kebetulan temen yang saya tawari ini itu dia suaminya polisi. Nah, jadi zaman dulu tuh mungkin juga sampai sekarang ya, kalau misalkan polisi mau menikah tuh biasanya itu kayak satu season gitu loh, satu musim. Jadi istilahnya ada nikah kantor gitu berbarengan. Nah, karena si teman saya ini saya tawarin, kemudian dia hari pernikahannya itu paling duluan, akhirnya dia ini istilah orang Jawanya itu gedok tular, teman-teman. Jadi dia gedok, kemarin pesan undangan di mana? Oh, di sini sekalian souvenirnya bisa. Terus kemudian berkembang di tahun kedua saya berkuliah. Pada saat itu Blitar bupatinya masih Bapak Heru Nugroho nih saat itu. Kebetulan beliau ini pada saat mantu kurang untuk souvenir yang VIP. Jadi
Terus kemudian beliau minta, staff beliau tuh minta bantuan untuk diproduksi souvenir VIP-nya kepada kami. Ya istilahnya inilah yang biasakan saya sebut itu, ternyata rezeki itu tidak hanya datang berupa uang ya. Rezeki itu kadang datang berupa hubungan baik kita dengan teman-teman. Saat itu ada satu kakak kelas saya yang dia menjadi sekpri dari beliau, merekomendasikan, terus akhirnya singkat kata dealing. Jadi untuk beberapa souvenir VIP yang akan diberikan kepada kepala daerah saat itu adalah hasil produksi kami. Which is kalau misalkan mereka menerima, berarti ini akan membawa nama kami semakin luas lagi jangkauannya. Saya mendapat kabar kalau pada saat itu Pak Rianto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Blitar, pada saat itu beliau menjadi wakil bupati. Beliau mau mantu anaknya. Dan itu adalah tonggak pertama kali kami mendapatkan kepercayaan untuk produksi undangan dan souvenir dalam jumlah yang besar. Pada saat itu, kalau tidak salah saya ingat, jadi beliau itu mengundang kurang lebih 5.000 orang dengan pemesanan souvenir sejumlah 800-an kalau tidak salah. Di sini nih, jiwa saya dipertaruhkan, mental semuanya dipertaruhkan, harga diri juga termasuk, karena saya harus memperjuangkan bahwa Bapak, Ibu, saya bisa melakukan ini semuanya, itu bisa gitu. Modal saya pertama kali untuk menjalani usaha ini itu dulu, saya masih ingat itu adalah 500.000. Yang itu saya pinjam dari orang tua saya dan saya kembalikan 2 bulan kemudian. 500.000 ini dulu saya gunakan untuk wirawiri. Karena dulu itu belum dikasih kepercayaan sama orang tua, jadi saya nggak dikasih kepercayaan untuk bawa kendaraan ke Surabaya, ke Malang, ke Kediri untuk mencari bahan baku. Jadi saat itu saya benar-benar merasakan bagaimana susahnya saya dari Blitar harus berangkat jam 3 pagi naik travel sampai di Surabaya itu mungkin sekitar jam 7, jam 8, tokonya belum buka, saya harus nunggu dulu nih sampai toko mereka buka. Excellent ini itu saya bangun bermodalkan ketidakpercayaan dari orang tua. Pada saat itu Bapak itu selalu sering kali bilang seperti ini, kowe arepe usaha ngene iki dadine kaya apa, masa depanmu piye? Tapi lek kowe dadi pegawai negeri, kowe dadi guru, masa depanmu terjamin. Saya masih ingat sekali dalam ingatan saya bahwa usaha saya ini diremehkan bahkan oleh orang terdekat saya yang seharusnya memberikan dukungan untuk saya mengembangkan ini. Tapi karena saya merasa bahwa saya ternyata selama perjalanan saya 2 tahun menjadi seorang sukuan guru SD ini, ternyata saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata saya bukan orang yang betah di belakang meja. Terus kemudian sebenarnya saya tipe yang telaten sih sama anak-anak, cuman saya bukan tipe orang pengajar yang baik mungkin. Jadi saya kurang bisa menyampaikan apa yang harus diserap oleh siswa menurut saya pribadi. Terus kemudian momennya adalah pada saat itu saya wisuda, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebagai sukuan di salah satu SD negeri yang ada di kota Blitar saat itu, dengan berbagai apa ya istilahnya itu, memang pada saat dulu kedua orang tua saya memang tidak setuju kalau saya mengambil wira swasta ini. Terus akhirnya dengan segala pertimbangan saya memutuskan resign di hari, jadi misalkan hari ini saya wisuda, besok saya memutuskan untuk resign dari SD itu dan saya memutuskan untuk bisa konsentrasi ke usaha ini gitu. Karena saya mengira, saya berpendapat bahwa ya ini jiwa saya ada di sini, soul saya ada di sini. Saat itu saya juga sempat meminta doa restu bahwa Pak Bu nggak apa-apa ya kalau misalkan ijazah sarjana pendidikan saya nggak kepake gitu. Di tahun pertama saya menggeluti dunia ini, dunia persouveneran ini, Bapak Ibu masih tetap kekeh untuk saya mengikuti CPNS. Nah, ternyata 2 kali saya mencoba itu gagal. Dan menurut saya ini adalah sebuah apa ya, kayak semesta bersabda bahwa oh ya sudah, berarti kayaknya memang di sini nih dunia saya, gitu sih. Ya, kalau saya ini karena
karena saya Taurus ya, jadi orang Taurus tuh keras kepala orangnya kan, selama belum bisa membuktikan. Jadi pada saat itu tuh saya memang tujuan saya hanya satu, dan saya ini tipe orang kalau misalkan saya tidak suka atau tidak mantep dalam suatu hal, saya tidak akan pernah menjalaninya gitu, biasanya semacam itu. Jadi saya berusaha membuktikan bahwa Pak, dengan dunia ini, dengan excellent ini, saya bisa hidup kok gitu. Jadi ya berusaha membuktikan aja, bukan kok terus malah saya putus asa dan segala macam gitu, enggak sih. 2013 itu Bapak dan Ibu mulai yakin, oh ya memang ternyata di sini dunianya. Mulai dikasih fasilitas, boleh pakai kendaraan untuk istilah Jawanya itu pergi kulaan ya, kayak gitu sih tahun itu. Ya yang namanya tidak mendapatkan kepercayaan itu gimana sih ya teman-teman ya. Jadi kayak dulu tuh saya kalau misalkan mengerjakan apa-apa ya, jadi mendesain produk apa dan segala macam itu selalu pada saat malam hari ketika kedua orang tua saya itu sudah tidur. Terus pada saat ada tamu-tamu datang itu saya berusaha janjian dengan tamu-tamu itu pada saat bapak ibu saya itu nggak ada di rumah. Terus kadang itu karena almarhum bapak saya ini orangnya agak keras dalam mendidik anak ya, jadi sindiran, cemoohan tuh kayak selalu tersirat dari beliau gitu, kayak badine piro toh usaha undangan nih, badine piro usaha souvenir, semacam itu sebenarnya yang menjadi tantangan dari saya sih. Bapak itu berpulang 4 tahun yang lalu kurang lebih, jadi beliau masih sempat menyaksikan bahwa dari apa yang beliau kasih kepercayaan kepada anaknya ini bisa berkembang. Karena saat itu Bapak sudah mulai istilahnya itu sudah mulai membawa cerita-cerita perjuangan saya itu ke teman-temannya gitu. Oh sekarang ternyata beliau bisa dengan bangga bercerita kepada orang-orang terdekatnya gitu, kayak yo ki excellent ini sing duwe anakku iki, anak semacam itulah. Nah itu merupakan sebuah menurut saya sih itu adalah sebuah pengakuan yang tidak expect saya bakalan dapetin dari bapak saya yang mungkin dulunya beliau tidak pernah mendukung usaha saya ini gitu. Bapak tidak pesan banyak karena memang beliau sebelum meninggal itu sudah 2 tahun sakit stroke dan tidak bisa bicara. Cuman satu yang tetap saya ingat dari Bapak sampai sekarang itu adalah bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya dan bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang membantu dari Bapak saya. Dari Bapak saya belajar banyak bahwa memuliakan orang tua itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan dan bisa membuat kita bisa settle sampai sekarang, memuliakan orang-orang yang sudah membantu kita. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman nanti lihat beberapa video-video tentang bagaimana selama ini saya bersama dengan super team yang mendukung saya. Nah ini adalah sebuah pelajaran yang bisa saya petik dari bagaimana Bapak dulu itu, karena beliau dulu kan jual beli ya, jadi kayak bagaimana memperlakukan orang lain. Istilah orang Jawanya itu lek petungan api pasti jadinya api, semacam itu sih. Ini termasuk orang yang mungkin bisa dibilang perfeksionis ya, jadi kalau misalkan nggak bagus nggak mau. Nah untuk itu tuh terkadang terkendala pada produknya, jadi harus bersaing dengan penjual lain yang mereka hanya mementingkan kuantitas. Nah itu yang agak susah. Dan apalagi kita hidup di kota kecil ya, di Blitar, yang ya mohon maaf nih, yang daya belinya mungkin tidak setinggi kota-kota yang lain. Jadi meyakinkan pembeli itu juga merupakan struggling sih dari dulu. Di tahun yang pertama, saya coba minta bantuan kepada tetangga-tetangga sebelah rumah untuk membantu saya menyelesaikan produksi. Saat itu masih one man show, jadi saya yang melayani pembeli, saya yang mendesain, saya yang kadang membantu produksi, semacam itu. Nah, akhirnya Excellent ini berkembang dari yang hanya sekedar produksi undangan dan souvenir. Kemudian saya berusaha pada saat itu meyakinkan diri
untuk perekrutan karyawan yang namun dari gajinya itu bukan gaji tetap, jadi saya ngambilnya borongan semua. Ya istilah Jawanya borongan ya, tapi kalau istilah kerennya mungkin per project gitu gajiannya ya. Nah, yang saya ambil pertama kali dulu itu adalah tim admin. Jadi saya mau dibantu kalau misalkan pas saya lagi nggak ada di rumah, nanti ada yang membantu untuk melayani customer semacam itu. Terus kemudian yang kedua saya ambil adalah tim desain. Jadi tim desain sudah mulai ada, jadi saya mulai dibantu untuk desain kemasan ke apa, kemudian untuk desain undangan dan desain-desain yang lain. Mulai dari situ hingga akhirnya sekarang berkembang. Saat ini yang tergabung ada kurang lebih 30. Ada yang standby di Excellent, ada yang di rumah-rumah. Jadi kadang kita bagi pekerjaan ke rumah-rumah yang ke penjahit atau produksi gitu sih. Tapi ternyata yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan orang-orang yang ada di balik layar. Apalagi teman-teman semuanya tahu bahwa produk-produk kami ini semuanya adalah handmade. Yang which is kalau misalkan handmade ini orangnya masih harus telaten dan harus dikerjakan dalam kondisi mood yang bagus. Nah, ini yang menjadi PR bagi saya sampai saat ini sih. Bagaimana saya bisa mengkondisikan supaya kondisi mereka ini tetap dalam mood yang bagus, padahal mereka itu terdiri dari berbagai latar belakang, karakter yang berbeda gitu bahkan. Jadi ini masih PR sih kalau misalkan saya mau ditanya mulai dari sekarang. Cuman memang saya dari dulu tuh tidak pernah memperlakukan mereka ini selayaknya karyawan. Saya itu selalu berkali-kali saya bilang sama yang tergabung di dalam super team bahwa we are family gitu. Jadi kalau misalkan yang namanya kita itu keluarga, berarti saat kita mau dianalogikan tuh kita adalah sebuah satu tubuh yang sempurna. Saya sebagai kepala, mereka sebagai tangan kanan dan kiri, ada lagi yang sebagai badan dan juga sebagai kaki untuk melangkah. Saat salah satu merasakan sakit, saat tangan atau jari terluka, berarti bagian yang lain akan merasakan sakitnya. Nah, itu yang selama ini saya tanamkan kepada mereka. Makanya setiap hari Selasa kita tuh selalu ada program untuk makan bersama. Nah, makan bersama ini kita gunakan untuk evaluasi nih biasanya. Apa ya di dalam 1 minggu kemarin itu yang kurang dari kinerja kita tuh apa? Terus kemudian biasanya kita di situ akan sharing atau tukar pikiran. Dan tidak perlu yang mewah karena program hari Selasa ini itu akan akan dilaksanakan oleh mereka secara bergiliran. Jadi kita ada budget tertentu untuk mereka memasak dari rumah, kemudian nanti yang makan adalah teman-temannya, bareng-bareng kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya itu semua hal ini sudah Tuhan atur ya. 2 tahun yang lalu jadi karena saat itu saya kesulitan mencari penjahit awalnya. Kami buka lowongan. Terus kemudian 2 tahun yang lalu ada seorang ibu datang ke Excellent dengan membersamai anaknya, namanya Wisnu. Saya ingat sekali saat itu beliau datang bilang bahwa anak saya ini pintar sekali menjahit, tapi anak saya ini memiliki kekurangan, dia tunarungu dan bicara. Pertama kali saya agak ragu, jujur terus terang, bukan karena apa-apa. Saya hanya takut kalau misalkan saya tidak bisa memperlakukan dia sama seperti yang lain. Dan pada akhirnya nanti membuat ada pihak-pihak yang mungkin tersinggung atau apa dan segala macam. Nah, tapi ternyata dengan adanya Wisnu ini jadi membuka mata saya bahwa semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan ini memiliki hak dan kesempatan yang sama. Saya kasih kesempatan kepada Wisnu di hari pertama, kedua. Saya masih ingat sekali di hari pertama, kedua ini ibunya itu masih menunggui dia bekerja. Di tahun pertama yang namanya Wisnu di penjahit ini, menurut saya bisa dibilang dia berhasil untuk merealisasikan dirinya sebagai seorang penjahit. Dan di tahun kedua, Wisnu ini membawa teman-teman di komunitasnya yang dulu itu kayaknya mereka satu angkatan di sekolah, kalau nggak salah ada di Pasuruan. Nah, mereka untuk nyoba bekerja. Ada 2 orang yang saat ini tergabung menjadi tim produksi. Jadi buat box, terus buat hampers, buat parcel, semacam itu. Mereka ini sama loh dengan kita. Dan mereka ternyata juga mau loh diperlakukan sama aja dengan kita. Jadi terkadang
mungkin akan timbul rasa kasihan ya dari diri kita kadang ya. Jadi kita akan memberikan semacam privilege gitu buat mereka, tapi ternyata mereka nggak butuh itu. Mereka nggak butuh itu, jadi mereka maunya bekerja sesuai dengan apa yang mereka dapat, dibayar dengan sesuai apa yang mereka dapat. Dan kalau mereka memang salah, mereka juga selalu minta diingatkan. Di situ yang memberikan saya itu sebuah pelajaran bahwa ya, berarti memang semua makhluk ciptaan Tuhan ini memiliki hak yang sama untuk dihormati, dihargai, diberikan apresiasi. Dan dari mereka saya belajar banyak sekali bersyukur tentang apa yang selama ini sudah saya dapat. Mengeluh sih mungkin ya oke lah ya, wajar sebagai manusia. Cuman ketika saya melihat mereka itu, semangat saya itu kembali timbul. Gimana ya supaya mereka ini bisa istilahnya mengaktualisasikan dirinya mereka meskipun mereka memiliki kekurangan semacam itu gitu. Kalau saat ini yang tergabung ada kurang lebih 30. Lucu-lucu sebenarnya. Jadi kalau misalkan tidak menyalakan HT itu ada dendanya berapa ribu, tidak datang tepat waktu berapa ribu, ada semuanya. Dan denda itu bukan untuk apa-apa sih, sebenarnya itu untuk seru-seruan aja. Jadi kalau misalkan yang melakukan pelanggaran, nanti mereka akan difoto, terus mereka akan melakukan bagaimana dia masukin uangnya itu ke celengan denda ini akan difoto gitu. Jadi ya buat seru-seruan aja, maksudnya kayak jangan sampai lah lagi nanti fotoku terpajang lagi di situ gitu. Nah nanti di waktu tertentu uang denda ini akan kita buka bareng-bareng. Contohnya kemarin kita barusan melaksanakan outing ke Blitar Park. Itu kita bisa main-main, bisa masuk ke Blitar Park, bisa mengcover konsumsi semuanya hanya dari uang denda gitu. Nah, terus kemudian kalau dari segi penghasilan atau pendapatannya, ya yang jelas bisa membuat teman-teman yang tergabung dalam Super Team ini merasakan gaji tiap bulannya, mereka bisa menghidupi keluarganya, terus bisa menyekolahkan anak-anaknya, kayak gitu aja sih. Dulu pada saat COVID melanda, kami mengalihkan produksi, jadi yang dari sebelumnya itu hanya memproduksi undangan, kemudian souvenir tas, dompet, semua pekerjaan itu langsung berbanding terbalik, semuanya langsung produksi masker. Jadi saya mengambil kesempatan itu, mengambil produksi masker, terus kemudian mengambil produksi alat-alat untuk model yang mantel, terus kemudian face shield. Nah itu kita produksi tuh di zaman COVID. Nah makanya dari sini tuh saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang kita dapat ini adalah sebuah karunia dari Tuhan, dan itu semuanya akan sebanding dengan bagaimana kita bisa berjuang untuk tetap mensyukuri apa yang sudah Dia kasih gitu. Jadi dulu kalau memang misalkan dibilang down, kami sangat down pada saat COVID melanda. Cuman kami percaya kalau misalkan semua gembok itu kan datang dengan kunci ya. Jadi semua masalah itu pasti ada kuncinya. Semenjak COVID itu kami sudah mulai ekspansi pengiriman ke luar dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Sumatera, dan masih banyak lagi provinsi yang ada di Indonesia. Nah, seiring dengan berkembangnya media sosial, beberapa konten yang kita bikin itu ternyata FYP sampai di negeri tetangga, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, kalau memang misalkan mau apa yang saat ini teman-teman lakukan ini dikenal banyak orang, jadilah media darling teman-teman. Jadi entah itu TikTok, Instagram, atau apapun itulah, teman-teman nyaman di mana, teman-teman fokus di situ. Semakin excellent ini dikenal, maka akan semakin banyak juga kesempatan untuk kami bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan orang-orang di luar sana tentang souvenir. Kalau tahun ini kami sudah bisa melayani pembeli yang dari Brunei, dari Malaysia, dan dari Singapura, kami berharap di tahun-tahun ke depan lebih dari itu kami bisa mensupport acara-acara yang ada di negara-negara manapun.